Hi guys, what's up? It's Jason again from Bali Business Review, your eyes and ears here on the ground in Bali. I've spent several months analyzing the Bali's property market in 2026, and in the light of recent laws and regulation changes, I find my way seeking answers from several key persons. And last week, I had the chance to meet the key person from the government who's been working on these new laws and regulations, in which I will do an interview with him, introducing Pak Mayer. Pak Mayer works 30 years in the Ministry of Investment here in Indonesia, and once a former head of the Ministry of Investment Representative Office in London. He has been dealing with a lot of foreign investors in a lot of industries. Di Bali itu kan harus dikendalikan supaya mereka itu membangun di tempat yang di zona-zona yang memang sesuai dengan tata ruang. Peraturan itu kan supaya lebih teratur, yang tadinya tidak ada aturan diatur, atau kalaupun sudah ada aturan maka peraturannya lebih diperbaiki. I've read some of the comments and concluding some of the toughest and hardest answers, in which I will ask Pak Mayer about this. Among all of my interviews on this topic, Pak Mayer stands out as the most authoritative and accountable party who have the highest capability on speaking about this topic. The interview is done in Bahasa Indonesia, and for all the foreign investor who saw this video, you can check the subtitles that I've provided. Hi guys, so before we're back to the video, I just wanted to show you that at Bukit Vista, we have a free property potential revenue calculator. It is available for you guys. You guys can select where is your property located, how many bedroom it is, and what type of accommodation that it serves. Click the link on the description down below and go get your property calculator. It's free by Bukit Vista. Now back to the video. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jason dari Bali Business Review, dan sekarang hari ini kita bisa bertemu dengan salah satu former director dari BKPM yang sekarang juga menjalankan sebagai business consultant di Raya Investment Advisory, yang memang berkecimpung banyak memberikan saran untuk iklim investasi di Indonesia sekarang. Pak Mayer, apa kabar Pak Mayer? Baik, Jason. Baik. Oke, kira-kira gimana Pak Mayer hari ini? Hujan di Jakarta ini? Ya, hujan tapi bendung, tapi udaranya bagus. Udaranya bagus ya. Oke. Nah, sekarang Pak Mayer kita mau coba bahas terkait market di Bali. Ya. Dimana sekarang kan kita tahu market di Bali ini ada perubahan regulasi yang akhirnya semua usaha terutama di bidang tourism, yaitu di akomodasi, villa, guest house, itu banyak berdampak, Pak Mayer. Nah, masalah utama yang sering kita temui di sana adalah banyak sekali bisnis yang itu unregulated, yang belum mengikuti regulasi yang memang sudah sepatutnya mereka jalankan. Nah, saya mau tahu pandangannya Pak Mayer terkait hal tersebut. Kira-kira apa aja sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh para investor ini? Ya, jadi memang pemerintah, sepemahaman saya, memang membuat peraturan itu bisa berubah dari masa ke masa, karena memang disesuaikan dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan dinamika perkembangan, maka pemerintah semakin memperbaiki regulasi. Nah, jadi sebetulnya sekarang ini kalau misalnya ada bisnis di sana, investasi yang belum comply dengan regulasi, ya seharusnya mengikuti patuh dengan regulasi yang terbaru. Kalau mereka sebelum regulasi terbaru ini sudah memiliki peraturan, jadi artinya izin-izinnya sudah lengkap, tentu tidak masalah. Mereka akan bisa berjalan dengan izin-izin yang sudah mereka peroleh sebelumnya. Tapi memang kalau ada saja bisnis yang sudah berjalan, tapi mereka belum comply, belum mengikuti sesuai dengan peraturan terkini, ya mereka harus ikuti, harus sesuaikan. Karena bisnis semua di Indonesia ini harus memiliki izin, ya. Itu memang semua diatur. Jadi tidak bisa bisnis berjalan tanpa izin. Gitu. Nah, jadi saya kira harusnya mereka comply dengan peraturan. Kalau mereka comply dengan peraturan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Dari permasalahan tersebut, Pak Mayer, di Bali ini kan memang banyak sekali yang regulated dan sekarang mereka semua harus comply. Berarti apa kira-kira yang akan berubah? Apakah ini akan berdampak kepada supaya itu villa ini adalah sebagai bentuk dari pemerintah untuk bisa mengkontrol development dari villa ini?
Ya, pemerintah membuat peraturan itu kan supaya lebih teratur. Yang tadinya tidak ada aturan diatur, atau kalaupun sudah ada aturan, maka peraturannya lebih diperbaiki. Karena sekarang ini kan ada perubahan paradigma. Jadi investasi bukan hanya sekedar orang boleh bebas berinvestasi, tapi kan harus bisa memberikan dampak positif juga Ya. terhadap lingkungan, terhadap sosial, terhadap keberlanjutan. Jadi faktor itu yang membuat sekarang peraturan itu tidak hanya sekedar membolehkan orang berizin berinvestasi, tapi juga mereka harus memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan juga keberlanjutan. Nah, jadi sebetulnya peraturan baru itu yang saya pahami itu. Jadi memang pemerintah juga membuat peraturan ini itu juga termasuk upaya untuk mengendalikan, ya. Jadi investasi juga tidak hanya sekedar diberikan izin saja, tapi investasi itu juga harus dikendalikan supaya misalnya contoh hotel resort villa di Bali itu kan harus dikendalikan supaya mereka itu membangun di tempat yang di zona-zona yang memang sesuai dengan tata ruang. Makanya sekarang pembangunan investasi itu harus diutamakan di daerah yang sudah diatur tata ruangnya. Ya. Jadi kalau misalnya sudah ada RDTR digital, ya itu singkatan dari Rencana Detil Tata Ruang yang sudah digital itu, eh, maka disarankan untuk berinvestasi di daerah-daerah seperti itu. Jadi bukan di daerah yang belum diatur tata ruangnya. Ya. Kalau di daerah yang sudah diatur tata ruangnya, itu akan lebih mudah berinvestasi, Ya. risiko investasinya juga bisa dikendalikan lebih rendah, dan dampaknya juga tidak akan menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan. Nah, jadi setiap investor yang mematuhi aturan harusnya juga akan memudahkan investasi mereka, gitu. Jadi ini tujuan dari pengaturan itu sebetulnya agar lebih terkendali investasi itu. Ya. Nah, kemudian ketika sudah ada suatu bentuk upaya untuk pengendalian akan perkembangan villa yang sekarang kita lihat di Bali ini kan memang setelah pandemi perkembangannya semakin pesat, dan sekarang kita bisa dikatakan banyak juga narasi yang berkata bahwa Bali ini sudah overdeveloped, di mana udah kebanyakan villa yang kemudian hasilnya bisa kita lihat secara langsung, yaitu adanya bencana seperti kebanyakan sampah, dan yang paling sering terdengar belakangan ini kan adalah banjir di mana-mana. Nah, menurut Pak Mery sendiri, kira-kira apakah dengan adanya bentuk upaya pengendalian tersebut ke depannya, di mana semuanya sekarang sudah mulai teratur, bagaimana iklim investasi? Apakah nanti Bali ini akan tetap menjadi salah satu ikon untuk investasi, terutama di bidang tourism? Iya, kalau menurut pandangan saya, investasi itu, maksud saya Bali itu masih tetap punya magnet investasi di bidang pariwisata. Karena memang selain Bali, di daerah lain juga banyak dikembangkan oleh pemerintah sebagai destinasi tujuan wisata. Tapi magnet Bali memang berbeda. Bali itu masih menjadi tujuan kunjungan pariwisata paling tinggi, ya. Karena memang banyak faktor yang mendorong kenapa orang masih suka datang ke Bali. Ya, misalnya kita bisa lihat airport, bandara, ya, ketersediaan bandara, lalu penerbangan banyak, ya, bukan hanya dari dalam negeri, tapi dari luar negeri, itu dari negara-negara seperti Asia Pasifik, ya, Australia, Cina, Malaysia, Hong Kong, dan lain-lain. Itu memudahkan. Nah, kemudian Bali itu sendiri kita tahu bahwa banyak fasilitas yang mendukung, misalnya seperti kayak broadband, wifi, ya, internet itu bagus, sudah 5G, sehingga itu juga membantu menyenangkan bagi pariwisata, ya. Lalu ketersediaan suplai dari villa hotel itu juga banyak, ya, memadai. Nah, itu yang membuat daya tarik villa. Jadi saya kira daya tarik Bali, maksud saya. Jadi saya kira Bali itu masih punya daya tarik. Nah, mengenai akomodasi sendiri, menurut saya untuk beberapa tahun ke depan juga peluang investasi dan permintaan akan tumbuhnya perhotelan masih cukup tinggi karena jumlah untuk wisatawan yang masuk itu meningkat dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat misalnya contoh, tahun 2023 ada sekitar 500.000 lebih wisatawan yang masuk ke Bali. Di tahun 2024 itu
ada sekitar 5,6 juta lebih yang masuk ya. Jadi meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini kan suatu pertanda bahwa Bali itu menjadi tujuan wisatawan baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri ya. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, saya pikir peluang investasi di Bali masih tinggi. Nah, tapi memang dengan adanya regulasi yang sekarang baru diterapkan oleh pemerintah, di mana pemerintah sekarang kan sudah menerbitkan PP nomor 28 tahun 2025. Itu adalah peraturan untuk perizinan berusaha di Indonesia. Itu memang sekarang semakin untuk memperoleh perizinan berusaha. Jadi para investor itu harus tahu dulu sebelum masuk ke Indonesia, terutama investor asing ya, untuk mendirikan PMA itu mereka harus jeli, harus mengetahui dulu apakah minat investasi yang mereka inginkan itu terbuka nggak peluangnya untuk asing. Itu dulu yang perlu mereka ketahui. Kalau memang misalnya peluang yang mereka inginkan itu terbuka, baru mereka nanti mencari tahu lagi berapa besar sebetulnya persentase yang boleh mereka masuki, ya. Sebab tidak semua peluang investasi boleh asing. Baik di bidang pariwisata juga ada yang tidak boleh. Misalnya contoh losmen, itu tidak boleh orang asing membuka usaha di bidang losmen karena itu hanya terbuka untuk investor lokal saja, ya. Tapi kalau mereka mau masuk di kelas yang lebih tinggi lagi itu boleh. Nah, jadi mereka harus cek dulu itu pertama boleh atau tidak. Lalu setelah boleh, mereka cek berapa persen maksimal boleh mereka miliki. Apakah ada maksimal tertentu atau boleh 100%, ya. Nah, setelah mereka tahu, baru mereka lihat lagi secara tata ruang, lokasi yang mereka inginkan untuk investasi, katakanlah misalnya membuka hotel atau membuka villa yang dibolehkan secara peraturan, itu boleh nggak sesuai tata ruang? Nah, kalau itu memang berdasarkan tata ruang tidak boleh, ya jangan berinvestasi di situ. Berarti itu kaitannya dengan zona tersebut ya? Iya. Jadi tata ruang itu penting untuk dicek dulu. Jangan sampai mereka berinvestasi yang secara tata ruang tidak boleh. Itu akan menyebabkan risiko terhadap investasi mereka. Itu biasanya investor kan menghindarkan risiko tinggi, ya. Nah, jadi dicek dulu. Kalau memang secara tata ruang mereka boleh, barulah mereka nanti cari tahu itu apakah BLI yang tepat untuk bidang usaha yang mereka ingin masuki. Nah, kalau sudah mereka lihat secara regulasi itu boleh, memungkinkan untuk mereka masuk, barulah mereka dirikan PMA-nya. Nah, memang investor itu sebaiknya comply dengan peraturan supaya memastikan keinginan mereka berinvestasi itu bisa diwujudkan. Itu satu. Yang kedua, mereka juga harus hitung semakin kecil risiko, maka tentu itu akan semakin baik bagi mereka. Kalau semakin besar risiko, misalnya risiko katakanlah misalnya mereka berinvestasi di zona yang dilarang, maka itu akan besar biaya yang harus mereka keluarkan. Jadi saya pikir itu tahapan yang mereka harus lakukan. Nah, setelah tahu baru mereka dirikan PT PMA-nya. Nah, waktu mendirikan PT PMA ini memang sebaiknya ketemulah dengan kalau mereka tuh masuk melalui konsultan, masuklah ke konsultan yang memang bisa terpercaya. Saya kira itu penting supaya memastikan investasi mereka memang bisa terwujud dan itu sesuai dengan peraturan dengan tingkat risiko yang rendah. Itu saya kira yang harus mereka perhatikan. Di samping itu mereka harus perhatikan juga terhadap regulasi lingkungan. Karena waktu mereka misalnya mendirikan pembangunan akomodasi hotel yang mereka investasikan, itu juga harus sesuai dengan persetujuan lingkungan. Ya. Karena sekarang apapun bangunan yang dibangun, itu wajib melaksanakan analisis dampak lingkungan. Nah, kalau memang mereka misalnya wajib memiliki UKL-UPL, ya harus dia patuhi atau bahkan AMDAL, ya, supaya itu juga tidak merusak lingkungan. Karena sekarang orang mau berinvestasi tidak hanya zona tata ruang, tetapi lingkungan juga harus dilakukan seleksi. Mereka harus comply dengan peraturan. Lalu waktu mendirikan bangunan juga mereka harus punya persetujuan bangunan gedungnya. Ya.
Karena tidak bisa lagi sekarang mendirikan bangunan tanpa ada persetujuan bangunan gedung. Lalu nanti kalau sudah ada gedungnya sudah jadi juga, mereka harus punya sertifikat layak fungsi, Iya. ya SLF terhadap bangunan yang sudah berdiri dan siap untuk beroperasi secara komersial. Itu katakanlah misalnya untuk dihuni oleh orang yang mau menginap di hotel atau villa dan kota. Menarik banget tadi Pak Mayor bisa share kira-kira step by step-nya apa saja dan kemudian bagaimana kira-kira ke depan iklimnya perinvestasian yang ada di Bali ini. Nah, terakhir Pak Mayor kira-kira dalam pandangan Pak Mayor melihat semuanya ini dan juga objektif dari regulasi dari pemerintah ini untuk mengendalikan kira-kira untuk mereka semua yang sekarang itu belum comply dan sekarang akan comply, kira-kira apa sarannya Pak Mayor untuk mereka semua, untuk investor, kayak mungkin bisa jadi pesan untuk investor, terutama buat mereka yang sudah punya properti, belum punya, dan juga sedang mencari, kira-kira market di Indonesia ini apa saja sih yang mereka harus ketahui, terutama di Bali? Ya, jadi memang kembali lagi bahwa pemerintah buat aturan supaya semua teratur dan semua dipatuhi. Jadi saran saya kepada investor yang mau berinvestasi di Bali, ya ikutilah aturan ya, supaya mereka boleh melakukan bisnis dan tidak menimbulkan masalah ya. Kemudian bagi investor yang sudah punya investasi tapi belum lengkap perizinannya, saya yakin bahwa mereka itu waktu membangun di awal sudah punya izin. Tapi apakah itu sudah lengkap atau belum, nah itu kita tidak tahu ya. Nah sebaiknya mereka lengkapilah perizinan yang mereka sudah jalani bisnisnya supaya tidak menyalahi peraturan. Nah, saya masih yakin bahwa Bali itu masih menjanjikan untuk iklim investasi yang baik. Yang penting di Bali itu kan selama itu masih bisa dijaga, turis wisatawan pasti masih akan terus datang ke Bali, dari dalam negeri maupun luar negeri, karena memang daya tariknya. Benar. Ya, daya tarik dari kultur Bali, sosialnya yang sangat terbuka, bisa wisatawan datang tanpa ada gangguan. Nah, itu penting. Nah, tapi sekali kalau misalnya ada gangguan, itu akan memang wisatawan itu takut datang. Kalau itu terjadi memang akan mengganggu terhadap bisnis akomodasi, karena kalau jumlah wisatawan berkurang, maka tentu permintaan akan akomodasi itu akan berkurang dan itu akan merugikan bagi investor. Jadi kalau sepanjang misalnya tidak ada gangguan keamanan, lalu fasilitas layanan tetap dibangun, diperbaiki oleh pemerintah, dan tidak ada katastrofi yang terjadi kayak kerusakan, misalnya seperti penyakit dan lain sebagainya, saya kira tetap Bali itu akan tempat yang menjanjikan bagi investasi dan juga tumbuh terus pariwisata di Bali. Oke. Terima kasih banyak Pak Mayor atas kata-katanya, insightful, dan juga beberapa key takeaways-nya ini akan sangat membantu untuk investor baik existing ataupun mereka yang akan berinvestasi di Bali. Oke. Thank you Pak. Overall, we spoke a lot about the current market trends, the objective of the new regulations, what is the advice for property investors, especially for the foreign one. Don't forget to watch my other video on Bali Business Review, and remember that you heard it first from us at Bali Business Review. Bye.